Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang struktur organisasi kehidupan. Ya, jadi sebelum kita memulai, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi tujuan kita. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah ada yang namanya kompetensi dasar yang harus kita capai. Kompetensi dasar pertama yang harus kita capai itu adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel hingga tingkat organisme, serta mempelajari komposisi utama apa yang ada di dalam sel itu atau penyusun utama sel. Kemudian tujuan kedua itu atau kompetensi dasar yang harus kita capai, yang kedua adalah membuat model struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Berbicara tentang organisasi kehidupan, tentunya kita sudah mengetahui berarti di dalam organisasi itu ada yang namanya tingkatan-tingkatan atau ada penyusun-penyusunnya, seperti juga yang ada pada sel. Jadi sel itu juga memiliki penyusun-penyusun di dalamnya ya. Jadi dalam kehidupan juga itu ada yang namanya organisasi atau komponen-komponen menyusun kehidupan, yaitu dinamakan organisasi kehidupan. Ya, ini adalah beberapa contoh sel yang telah diamati di bawah mikroskop. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Pada tingkatan organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama adalah sel prokariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, tetapi memiliki materi genetik. Karena tidak mempunyai membran inti sel, maka materi genetik yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma, di mana protoplasma itu adalah zat hidup yang ada di dalam sel. Kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Sel eukariotik biasanya merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler. Sel eukariotik tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Sebentar kita akan melihat gambar antara perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan, di mana gambar yang sebelah kiri ini adalah sel tumbuhan dan gambar sebelah kanan adalah sel hewan. Coba kalian perhatikan, pertama yang paling atas itu ada sel membran atau membran sel. Membran sel ini merupakan bagian yang membungkus sel sebelah luar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Jadi protoplasma itu adalah isi sel secara keseluruhan. Kemudian kedua ada nukleus atau nukleolus. Jadi nukleus atau nukleolus itu adalah inti sel. Inti sel ini merupakan pengatur seluruh kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Inti sel juga berperan dalam pewarisan sifat karena memiliki kromosom. Kromosom merupakan untaian DNA yang terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan materi genetik yang membawa sifat keturunan. Kemudian ada smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma. Ada RE smooth, halus, dan ada yang raw, yang kasar. Jadi retikulum endoplasma ini merupakan saluran-saluran kecil pada sitoplasma yang dibatasi oleh membran. Umumnya, retikulum endoplasma berfungsi untuk transport zat di dalam sel. Bentuk dan ukuran saluran retikulum endoplasma adalah sebagai berikut. Pertama ada sinterna, ada tubuler, ada vesikuler. Jadi kalau sisterna ini berbentuk ruang gepeng, berlapis-lapis dan saling berhubungan. Ada yang disebut tubuler berbentuk pipa kecil dan saling berhubungan, dan vesikuler berbentuk gelembung yang berlapis. Jadi ini ada bentuk-bentuknya pada retikulum endoplasma.
Kemudian ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang berfungsi untuk sintesis, pembentukan protein. Ribosom berbentuk butiran-butiran halus dan merupakan organel terkecil di dalam sel. Kemudian ada yang disebut vakuola. Jadi vakuola ini merupakan kantong membran yang berfungsi untuk menimbun cadangan makanan, air, sisa metabolisme, hingga pigmen. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Setelah mitokondria ada Golgi aparatur atau aparatur Golgi, dan nama lainnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan organel yang berperan dalam proses ekskresi, yaitu pembuangan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh sel. Jadi itu tadi adalah persamaan yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian selain persamaan juga ada perbedaan yang dimiliki oleh keduanya. Ya, coba diperhatikan. Sebelah kiri adalah sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan itu memiliki kloroplas, sel wall, plasmodesmata. Kemudian kalau sel hewan ini memiliki sentriol, lisosomes, sentrosomes yang tidak dimiliki oleh si tumbuhan. Sebagai bahan pembelajaran, coba kalian kerjakan tugas mandiri yang ada pada halaman 8. Jadi tugasnya dikumpul minggu depan, yaitu pada hari Senin. Jadi batas pengumpulan itu jam 12 siang ya. Ibu tunggu di WA pribadi Ibu. Sekian videonya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.